Sahabat RTV, kurang dari 3 minggu sejak jasad dalam plastik hitam ditemukan, sesosok jasad perempuan muda kembali ditemukan di Bogor, Jawa Barat. Jasad tanpa identitas itu tergeletak di sebuah area kebun di kawasan Gunung Gelis, Kampung Cidadap, Desa Pasir Angin. Berdasarkan video amatir yang direkam warga, jasad perempuan itu masih mengenakan pakaian rapi dan viral di media sosial. Areal kebun di wilayah Gunung Gelis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang biasanya sepi ini, Rabu pagi 10 Maret lalu mendadak ramai oleh peristiwa menggemparkan, yaitu penemuan jasad perempuan tanpa identitas. Video amatir yang direkam warga saat penemuan jasad perempuan ini pun sempat viral di media sosial. Jasad perempuan ini ditemukan di sebuah kebun milik warga yang berada di Kampung Cidadap, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megabendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat ditemukan, jasad perempuan muda itu masih berpakaian lengkap dan rapi, yaitu mengenakan jaket abu-abu, celana jeans, serta sepatu. Jasad perempuan yang ditemukan dalam posisi meringkuk itu pertama kali ditemukan oleh Suhendi, seorang warga yang sedang mencari rumput. Saat mendapati ada sesosok tubuh perempuan yang diduga korban pembunuhan, Suhendi langsung melaporkan kejadian ini kepada warga dan aparat sekitar. Saya mau ngambil rumput, tiba-tiba ada orang-orang banyak di sini, dilihatin ada mayat di situ. Tapi saya nggak dekat sih lihatnya, cuman dari belakang kejauhan gitu. Yang lihat itu orang-orang sini, warga sini, kan saya bukan orang sini. Gitu. Saya warga Gunung Gelis, kan ini desa Pasir Angin, saya orang jauh. Nah, dari sini setiap hari saya ngambil rumput dari sini, karena di sini banyak rumputnya, Pak. Kenapa? Ya perempuan katanya. Pakaiannya? Pakaiannya cuman kan nggak kelihatan, itunya udah ditutup sama kain itu. Kain nggak kelihatan. Cuman umurnya sekitar 20-an lah. Cuman kelihatannya ini kainnya pakai celana itu apa? Lepis. Pakai sepatu nggak? Pakai sendal. Artinya masih rapi lah ya? Iya, masih rapi. Lagi ngojek nganterin ke sana. Balik lagi masih di situ, dia laporan sama RT-nya. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Jasad perempuan berpakaian lengkap tanpa identitas itu langsung diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Bogor untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Belum usai penyelidikan kasus penemuan jasad perempuan dalam plastik hitam, polisi kini harus mendapat pekerjaan rumah baru menyelidiki penemuan jasad perempuan di areal kebun. Berbagai pertanyaan pun mulai bermunculan di benak warga. Apakah kedua kasus pembunuhan itu saling berkaitan? Lalu siapakah pelaku pembunuhan yang menghabisi nyawa kedua perempuan muda tersebut? Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, Turn Back Crime, RTV. Sahabat RTV, misteri jasad perempuan muda yang terbungkus plastik hitam akhirnya terungkap. Kamis siang 11 Maret 2021, Satreskrim Polresta Bogor membekuk seorang pemuda yang diduga kuat menjadi pelaku pembunuhan. Saat penyidikan di lapangan, polisi pun menemukan sebuah fakta baru yang mencengangkan. Pelaku ternyata terkait dengan rangkaian pembunuhan perempuan muda lainnya. Pembunuhan perempuan dalam plastik dan perempuan berpakaian rapi yang ditemukan di kebun tentu membuat resah warga Bogor, Jawa Barat. Pasalnya, kedua korban ditemukan dalam kurun waktu berdekatan. Kasus pertama, jasad dalam plastik ditemukan pada 25 Februari. Sementara kasus kedua, jasad perempuan berpakaian rapi ditemukan pada 10 Maret 2021. Sementara, pada 1 hari setelah penemuan jasad kedua, 11 Maret 2021, Satreskrim Polresta Bogor, Jawa Barat akhirnya berhasil menangkap pembunuh gadis yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik di wilayah Sukaresmi, Cilebut. Berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi, tersangka pembunuhan mengarah kepada satu orang. Inilah Muhammad Rian,
yang ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Bojonggede, Depok, Jawa Barat. Dalam penangkapan itu, polisi juga menyita barang bukti berupa kalung emas dan ponsel milik korban yang dibawa pelaku, 2 unit motor, plastik polybag, dan tas ransel. Dari hasil pemeriksaan, didapat fakta baru bahwa Muhammad Rian ternyata juga merupakan pelaku pembunuhan gadis yang jasadnya ditemukan berpakaian rapi di tengah kebun di Cidadap, Bogor, Jawa Barat. Kenapa kamu bunuh? Saya benci Pak sama perempuan. Hah? Saya benci sama perempuan. Ya Allah, kok itu kan kamu lewat OB-an atau apa? Open BO. Open BO. Iya. Kau bayar berapa sama dia? Hah? Iya. Dibunuhnya di mana? Di Hotel Puncak. Di Hotel Puncak. Diapain? Iya Pak. Terus? Udah cekik aja. Nah, habis itu diapain? Kayak bungkus plastik. Bungkus plastik. Iya. Bawanya pakai apa? Saya sewa tas Sewa tas di teman saya. teman kamu. Iya Pak. Terus Saya bawa. dimasukin ke tas, ke ransel itu. Iya. Si mayat Iya. dibungkus plastik, Iya. terus ditaruh. Iya Pak. Jangan bilang iya, kamu yang Iya di Cilebut. Saya di taruh Cilebut itu. Iya. Habis itu kamu kemana? Pulang. Pulang. Iya. Merasa berdosa tidak? Merasa Pak. Hah? Merasa. Hadapan petugas, pelaku mengaku nekat menghabisi kedua korban demi merampas harta benda untuk mengganti uang yang ia keluarkan untuk berkencan dengan para korban. Untuk mengetahui kronologi kejadian, polisi pun menggelar rekonstruksi kejadian. Di mana korban atas nama ini dibuang. Jadi keterangan dari tersangka ini telah dihabisi nyawanya dengan cara kemudian dimasukkan kembali ke dalam tas ini. Kemudian berapa lama kamu buang di sini? Sampai 5 menit. Dengan cara sama diangkat. Diangkat. Cuma ditarik aja. Ditarik aja. Ya. Jadi ini adalah lokasi yang kedua. Dan sore ini saya bersama Kapolres Bogor. Ya, tentu kita akan berkoordinasi. Ini lanjutnya kita akan melaksanakan joint investigasi terkait dengan penyidikan pembunuhan ini. Gitu ya teman sekalian ya. Tas yang sama, ya, tas yang sama yang dia pinjam dari temannya. Dari temannya. Jadi saya sampaikan dengan modus yang sama bahwa tersangka ini berjanjian ya, kenalan lewat media sosial, kemudian ketemu, dibawa dengan iming-iming sejumlah uang, kemudian barang-barangnya diambil. Ini adalah termasuk dalam kaitan serial killer atau pembunuhan berantai. Sementara untuk memastikan motif pembunuhan, polisi masih mendalami kejiwaan pelaku yang diduga memiliki kelainan mental atau psikopat. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, Turn Back Crime, RTV. Usai ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan 2 perempuan muda, polisi melakukan tes DNA dan kejiwaan terhadap Muhammad Rian. Sesaat lagi di Tempe Crime menumpas kejahatan.